Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kami tentang apa itu deadlock, starvation, dan juga kami akan menjelaskan concurrent proses di Windows dan di Linux. Dan juga kami akan menunjukkan bagaimana dan apa yang terjadi jika deadlock terjadi pada suatu device. Di dalam kelompok kami terdiri atas 3 orang, yaitu Rivaldo Paat, Daniel Tafuama, dan Eko di lapangan. Baiklah, kita masuk di starvation. Starvation terjadi ketika suatu proses menunggu sumber daya untuk jangka waktu yang sangat lama, atau bahkan tidak pernah mendapatkan akses ke sumber daya tersebut. Akibat dari alokasi sumber daya yang terus-menerus diberikan kepada proses-proses lain pada Windows, starvation sering muncul dalam sistem penjadwalan ketika ada proses dengan prioritas rendah yang tertunda karena proses dengan prioritas lebih tinggi terus dijalankan. Yang kedua ada deadlock. Deadlock adalah situasi dalam sistem komputer di mana dua atau lebih proses atau thread tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan. Ini sering terjadi dalam lingkungan pemrograman paralel atau sistem yang menggunakan penguncian lock untuk mengelola akses ke sumber daya. Cara mengatasi deadlock dengan mematikan software yang sedang berjalan yang tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya yang pertama adalah di Windows dengan membuka Task Manager dan End Task aplikasi atau sistem yang tidak digunakan yang menggunakan banyak sumber daya. Kalau di Linux dengan menggunakan terminal dan memilih untuk Cara mengatasi itu ya ini entas yang ini Chrome. jadi entas juga. Nah sudah habis itu saya tidak mau balik karena yang high ini so lumayan tertutup. Oke, berikutnya untuk concurrent process. Untuk concurrent process sendiri, kita bisa melihatnya dalam Task Manager untuk sistem operasi Windows. Di sini kita bisa melihat untuk proses-proses yang sementara berjalan. Di sini ada Google Chrome, Microsoft Edge, Windows Explorer, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa melihat untuk penggunaan dari CPU, memori, disk, dan network. Kita dapat melihat untuk penggunaan dari memorinya sendiri digunakan paling banyak oleh Google Chrome dengan 682,6 MB, disusul dengan Microsoft Edge dengan 598,3 MB. Kita juga bisa untuk mengurutkan untuk setiap proses-proses dengan sesuai tertinggi dari CPU dengan cara menekan untuk kolom CPU. Di situ kita bisa melihat untuk proses yang tertinggi itu dari Task Manager yang menggunakan 3,0% dari total penggunaan CPU yang bisa digunakan.